Hai, good morning. Kembali lagi bersama Abang Ganteng di channelnya Abang Liahona yang Bahasa Kurs. Abang harap di pagi hari yang indah ini kalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan bersemangat untuk mendengarkan penjelasan dari materi yang Abang akan berikan sesaat lagi. Oke. Nah, pada hari ini Abang hanya mau menyambungkan bukan menyambung sih, melanjutkan, itu kata yang tepat, melanjutkan pembelajaran kita tentang aktif dan pasif, pembelajaran aktif dan pasif di 2 minggu yang lalu. Oke, Abang harap kalian sudah mengulang atau review pelajaran itu yang part pertama itu di rumah kalian masing-masing. Sehingga sewaktu kita atau Abang menjelaskannya di part yang kedua ini, kalian sudah punya gambaran dan punya dasar pemahaman untuk memahami aktif dan pasif di tenses-tenses yang sebentar lagi akan Abang jelaskan. Oke, kalaupun belum, Abang ingatkan kembali, jangan malas untuk belajar. Oke, nah Abang akan share screen. There you go. Nah, pada 2 minggu yang lalu itu kan masih penjelasan aktif dan pasif, hanya Abang jelaskan hanya 4 tenses, Itu kenapa Abang buat itu part yang pertama, bagian yang pertama. Oke, karena Abang nggak mau membuat durasi kontennya menjadi lebih panjang. Nah, video ini adalah lanjutan dari apa yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, atau apa yang dijelaskan 2 minggu yang lalu. Nah, tanpa panjang lebar, oke, ini hanya slide-nya aja. Ini slide yang kedua, yang dimana materinya tetap sama, aktif dan pasif maupun English. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tensesnya. Oke. Tenses yang perlu kalian pahami sewaktu kalian akan mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Memang Abang katakan bahwa bahasa Inggris ini diribetkan, okay? disusahkan dengan tensesnya, berbeda dengan bahasa Indonesia yang dimana kita tidak memiliki tenses waktu kita mempelajarinya. Tetapi itulah bahasa, karena sewaktu kita mempelajari suatu bahasa yang baru, itu akan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru juga bagi kehidupan kita. Oke, karena dengan adanya perbedaan bahasa, membuat bumi ini menjadi lebih kaya dengan diversity, keanekaragaman. Kalau semua bahasanya sama, kita tidak akan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada di muka bumi. So that's the reason why there's so many languages, okay, in this universe. Okay. And I am personally very blessed and very grateful for those different languages that we are having right now. Okay. Nah, lanjut nama panjang lebar. So, passive voice. Oke, tenses yang akan kita gunakan adalah passive voice dalam bentuk future tense. Oke, passive voice dalam bentuk future tense. Yang dimana di sebelah kiri, kalau kalian lihat ini nantinya di dalam video kalian, setelah upload ini atau unduh di dalam
channelnya Abang, channelnya YouTube-nya Abang ini akan ada di sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Sorry, sebelah kiri Abang, tetapi ini posisinya di sebelah kiri Abang sebenarnya. Tetapi kalau kalian melihat nanti di layar video YouTube kalian, itu berada di sebelah kanan kalian. Oke. Nah, di sini adalah kalimat aktif yang dimana di sebelah kiri ini, oke, di sebelah kiri ini adalah kalimat aktif yang mana tensesnya dalam bentuk future tense. Oke, yang mana rumus future tense itu dalam bentuk aktif yaitu subject plus, oke, mungkin Abang akan tulis di sini supaya memudahkan kalian. Rumusnya subject plus will, plus verb 1 plus object. Oke. Nah, ini adalah rumus aktif. Bukan rumus aktif sih, rumus future tense, simple present future tense. Oke. Subject plus will plus verb 1 plus object. Bisa juga menggunakan shall, oke, bisa juga menggunakan would. Oke. Will, shall, would itu masih dalam konteks present future tense. Jadi jangan kejebak. Oke, kalau ada would timbul dalam soal itu bukan dalam bentuk past tense. Bisa juga dalam bentuk present future tense. Oke. Nah, bagaimana kita mengubah soal kalimat aktif future tense ini ke dalam kalimat pasif? Rumusnya sudah ada di atas yang berwarna biru. Oke, yang dimana rumusnya adalah subject plus will atau shall atau would. Bila kalian menemukan kata ini, will, shall, would, oke, kemudian diikuti dengan be, oke, kemudian diikuti dengan verb 3, dan setelah itu objeknya. Nah, soal yang pertama, the company will hire new workers. Perusahaan itu akan mempekerjakan atau merekrut, dia mempekerjakan karyawan-karyawan baru atau meng-hire atau apa sebagainya, misalnya hire, ya mempekerjakan atau mencari karyawan-karyawan baru. Oke, membuka lowongan untuk menerima karyawan-karyawan baru. Itu dia. The new company will hire new workers. Nah, untuk mengubahnya ini ke dalam pasif, karena rumusnya sudah ada di atas, oke, ikutin aja. Oke. Nah, yang perlu Abang tekankan kembali, kalian harus mengetahui objek di kalimat aktif itu. Yang dimana objek pada kalimat aktif yaitu new workers. Ini adalah objeknya. Oke, ini adalah objek pada kalimat aktif. New workers, gitu ya. Nah, setelah kalian mengidentifikasi objek pada kalimat aktif, maka itu menjadi subjek di kalimat pasif. Workers. Okay. Will. Ikuti setelah will. Ikuti dengan be. Kemudian kata kerjanya adalah hire. Hire, bentuk ketiga dari hire adalah hired. Tinggal tambah di. Oke. Kemudian tambahkan objeknya. By. See, easy. Dan kelihatannya kalian sudah mulai memahaminya. Good job. Okay, so that's the answer. New workers will be hired by the company. Okay, para pekerja baru akan dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.
atau perusahaan itu. Oke. Yang nomor 2, bila mana ada, abang hanya mengubah aja sebenarnya pakai shall dan will itu sama aja ya. Oke, supaya soalnya bervariasi, nggak sama. Ya, soalnya bervariasi, bermacam-macam, dan kalian juga nggak harus bingung nantinya kenapa abang selalu menggunakan will. Itu kenapa abang menggunakan shall juga untuk kalimat interrogatifnya pada soal yang kedua dalam bentuk interrogatif. Oke, shall I hire new workers? Oke, untuk mengubahnya ke dalam pasif, oke, shall-nya letakkan pada awal kalimat. Shall. Kembali objek di aktif itu menjadi pasif. Menjadi subjek di pasif maksudnya. Shall new workers be, diikuti be. Oke, karena shall sudah diletakkan di awal kalimat, karena ini kebetulan dalam bentuk interrogatif kalimat tanya, bentuk tanya, maka shall-nya ditempatkan pada awal kalimat, maka be-nya setelah subjeknya di pasif. Oke, shall new workers be diikuti dengan verb ketiganya, hired by the company. There we go. Shall new workers be hired by the company? Oh, sorry. Shall new workers be hired? Shall I hire new workers? Okay. Shall I hire new workers? Shall new work? Tunggu, ada kesalahan di sini. Di mana subjek pada kalimat aktif dalam bentuk interrogatif itu subjeknya adalah I. Oke, berarti nggak ada the company, sorry. Shall new workers be hired by? Sorry, by me. Oke, kenapa harus double check? Abang harus double check. Oke, karena soalnya, perhatikan soalnya dalam kalimat aktif ini. Oke, hampir aja bang kejebak. Oke, hampir kejebak. Shall I? Abang mengubahnya ternyata. Abang mengubah soalnya ya. Shall I hire new workers? Maka pasifnya menjadi shall new workers be hired by? Karena subjeknya di aktif adalah I, maka menjadi objek di pasif. I objek, bentuk objek adalah me. There you go. That's the correct one. Shall new workers be hired by me? That's the answer for interrogative form. Okay, bentuk interrogative. Next, number 3. The company won't hire new workers. Okay, the company won't hire new workers. Nah, mungkin kalian bertanya, apa won't ini, Bang? Won't kepanjangan dari will not. Oke, yang mana artinya sama. Hanya saja won't itu disingkat. Oke, jadi the company won't or will not hire new workers. Nah, jadi ya, jadi jangan kejebak. Nah, untuk jawabannya menjadi new workers won't be hired by the company. New workers won't be hired by the company. So number 3 in passive is the answer for negative form. Oke, jadi jawaban yang ketiga
pada kalimat pasifnya itu dalam bentuk negatif. Kita lanjut soal yang terakhir. They would accept your request. Oke, yang artinya mereka akan menerima request. Request itu permintaan. Oke, permintaanmu. Jadi untuk mengubahnya ke dalam pasif, sudah nampak ya, objek dari kalimat aktif pada soal nomor 4 itu adalah your request. Maka your request would be accepted by them. They diubah menjadi objek di kalimat pasif. Your request would be accepted by them, yang artinya permintaanmu akan diterima oleh mereka. Oke, easy. Perhatikan, abang berikan waktu 5 detik untuk melihat polanya atau patternnya, jalannya, caranya, pattern cara. Oke, bila kalian sudah memahaminya, kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, passive voice masih dalam bentuk future tense, di mana future tense ini ada bentuk lainnya. Selain kita menggunakan shall, will, oke, ada bentuk lain dari future tense itu. Future tense ini yaitu is, am, are, go, is going to, maksud apa? Is going to, atau am going to, atau are going to. Yang artinya ini sama dengan yang ini, sama artinya. Hanya, oke, hanya saja bentuknya aja yang berbeda. Ya, tetapi artinya sama. Sama-sama artinya akan. Oke. Nah, karena ini juga sering, bukan sering, bahkan oke, selalu muncul dalam soal juga. Kadang mereka menggunakan will, dan kadang si pembuat soal akan mengubahnya will itu menjadi is going to, atau am going to, atau are going to yang diikuti dengan verb want. Oke, jadi abang memberikan contoh atau bentuk ini supaya kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal itu. Dan mengerti juga, itu yang paling penting. Oke. Nah, kita akan menjawabnya bersama-sama. Ucok and Butet are going to call me tomorrow. Oke. Di mana objek pada kalimat aktif pada kalimat pada tenses, pada future tense, pada kalimat aktif di future tense ini dengan menggunakan tenses future tense, yaitu objeknya adalah me. Oke, setelah kita mengetahui bahwa objeknya adalah me, maka itu menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi I. Oke. Nah, karena kita menggunakan bentuk lain dari future. Jadi kita tidak menggunakan will ya, Dek ya. Jadi kalau bila soalnya pakai is going to atau am going to atau are going to, maka kalian juga harus mengikuti bentuk yang seperti di soal itu juga. Oke. Tetapi bila soalnya menggunakan will seperti yang ini tadi, baru kalian boleh diperbolehkan memakai will. Oke, will atau shall atau would kalian diperbolehkan. Bila soalnya dalam bentuk itu, dalam bentuk ini, shall, will, would. Tetapi bila mana future tense-nya dalam bentuk is going to, am going to, are going to, maka sewaktu kalian mengubahnya ke dalam pasif, bentuknya juga harus seperti itu juga, atau seperti ini juga, menggunakan going to. Oke.
Oke, kita lanjut. I, to be-nya adalah and, kemudian diikuti dengan going to. I am going to diikuti kemudian di, kemudian kata kerjanya adalah bentuk yang ketiga, call. Call ditambahkan ed, call. Kebanyakan D-nya. I'm going to be called by. Oke, ucok dan butet bisa kita ubah. Oke, untuk mempersingkat. Ucok dan butet itu kita bisa ubah menjadi them. Tambahkan keterangan waktunya tomorrow. Oke, I'm going to be called by them tomorrow. Kalaupun kalian nggak tahu bentuk lain dari ucok dan butet, untuk kata ganti orang, ucok dan butet, kalian bisa juga menulis ucok dan butet. Tapi untuk menghemat waktu, abang ubah ucok dan butet itu menjadi them, mereka. Oke? Okay? I'm going to be called by them tomorrow. Okay? Next, number 2. Is she going to visit him tomorrow? Is she going to visit him tomorrow? Apakah dia akan mengunjungi dia besok? Oke? Okay? Dia di sini yang pertamanya subjeknya adalah perempuan. Oke? Okay? Sementara objeknya dia juga di sini adalah laki-laki. Oke. Is she going to visit him tomorrow? Maka pasifnya menjadi karena bentuknya soal yang kedua dalam bentuk interrogatif, kalimat lainnya maka juga harus dalam bentuk interrogatif. Is he going to be visited? Visited by her tomorrow. Is she going to be visited by her tomorrow? Apakah dia akan dikunjungi olehnya? Oke, nya di sini perempuan. Oke, besok. There we go. That's the answer. Next, number 3. I'm not going to see you tomorrow. The negative form, bentuk negatifnya. Okay. So the answer is you are, abang singkat aja. You are going to be visited. Wrong spelling again. You aren't going visited by me tomorrow. There we go. So you aren't going to be visited by me tomorrow. So this is the answer for future tense yang mana bentuknya menggunakan is going to, am going to, dan are going to. Oke, polanya sama dengan yang will, shall, dan would itu. Oke. Ada beberapa murid yang abang ajar, mereka menganggap bahwa ini bentuknya tenses ini dalam bentuk present continuous karena ada ing-nya. Oke, wajar aja memang bagi mereka melihat karena ada going, mereka langsung berasumsi oh ini continuous tense. Oke, maka jawaban mereka akan dibuat dalam bentuk present continuous juga. Oke, tetapi ini yang perlu kalian ketahui juga, setelah am going to diikuti dengan verb one, oke, verb one, maka itu artinya future tense, yang dimana artinya akan. Oke, paham ya dek ya? Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Perhatikan soalnya, jangan lihat muka abang yang ganteng. Memang abang dilahirkan sudah ganteng, jadi perhatikan aja soalnya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Let's move to the next slide. Oke, passive voice dalam bentuk perfect tense atau present perfect tense. Oke, yang dimana rumusnya adalah subject plus have atau has. Oke, had itu dia past perfect tense. Oke, abang hanya mempersingkat aja supaya sesi ini berakhir. Nggak mungkin abang membuat bagian yang ketiga atau part yang ketiga untuk menjelaskan passive voice lagi. Too many video about passive voice later on, and you will get bored. And I understand that. Okay, so that's the reason I just make it short. Okay, not short, simple. Okay, and everything will be included in this. Okay, will be added. Mostly, it will be added in this video. Okay, if you don't understand, it's okay. You need to learn more. Okay, fine. Stop laughing. Okay, let's focus. Okay, kembali ke laptop. There we go. Okay, so setelah mengetahui rumus dari passive voice dalam bentuk perfect tense, okay, maka kita akan mengubahnya kalimat aktif perfect tense ini ke dalam bentuk passive. Okay, ikuti rumus yang ada di atas. I have taught English for 10 years. Okay, yang dimana subjeknya pastinya I. Objek pada kalimat aktif pada soal ini dalam bentuk perfect tense adalah English. Ini adalah objeknya. Maka menjadi subjek, maka objek English pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. English, karena English itu singular, maka kita menggunakan has. Oke, jadi setiap subjek yang dimana itu bentuknya singular, gunakanlah has. Tetapi bila mana subjeknya plural atau jamak atau lebih dari satu, maka kita menggunakan have. Easy. Going easy on me, baby. Please move this window. Why? Are you sure? Playing music? No, I'm not singing. I'm so sorry. I'll be fine. Okay. English has been. Okay. Okay, I'm gonna close this. This is annoying. That's the reason why you're singing. Why did you sing really? I hate this. Close. Don't panic. It comes back. Okay, fine. It's okay. Let's carry on. Never mind. As long as you can still hear me and watch this video clearly, it's okay. Fine. Never mind. Oh, let me try. Oh my gosh. Please move this window away from. Okay, let me stop sharing first, okay? Is it okay if I stop sharing just for a while? Okay. Now, kembali lagi. Ah, thanks God. Finally, it's gone already. Okay. Sudah hilang. Okay. Sekali lagi, aku akan bernyanyi.
itu merusak konsentrasi kalian untuk belajar. Okay. So English has been taught, karena taught itu adalah sudah bentuk dalam ketiga dalam perfect tense, maka kalian nggak usah pusing memikirkan apa bentuk ketiga dari taught lagi. Itu enaknya present perfect tense ini, karena dia sudah menggunakan verb 3, jadi pasifnya juga tetap dalam menggunakan verb 3. Okay. English has been taught by me for 10 years. There you go. English sudah diajarkan atau telah diajarkan olehku selama 10 tahun. Bayangkan, lebih dari 10 tahun sih sebenarnya aku mengajar bahasa Inggris. Okay? But I just make it short. Okay? 10 years. Nanti kalau aku bilang 15 atau 20 tahun terlalu sombong, ya kan? Jadi 10 tahun aja cukup lah. Oke, cek gitu loh. Next, dalam bentuk interrogatifnya, nomor 2. Has she taught English for 10 years? Apakah atau sudahkah dia mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun? Maka untuk mengubahnya, has English been taught by her? Karena subjek di aktif adalah she, maka menjadi objek di pasif ya. Has English been taught by her for 10 years? There you go. Sudahkah bahasa Inggris diajarkan oleh dia selama 10 tahun? There you go. If I make mistake, kalau abang membuat kesalahan, please correct me ya. Tolong membenarkan abang. Jangan biarkan yang salah itu berlanjut-lanjut. Oke, berlanjut-lanjut. Diterapkan. Nanti ujung-ujungnya bisa bahaya. Kalian sendiri nanti yang bermasalah sewaktu menjawab soal di sekolah. Karena abang sudah terlalu tua usianya saat ini, maka kadang abang suka lupa untuk mengubah-ubahnya. Jadi abang perlu double check lagi nih. Jawabannya udah benar apa enggak nih. Has English been taught by her for 10 years? Correct. Oke. Takutnya kalau kalian tidak memberikan pertanyaan atau membenarkan abang di kolom komentar, kalian akan mengikuti pola yang abang ajarkan, dan itu bisa berakibat buruk buat kalian juga nantinya. Oke? Nah, kembali lagi bahwa guru itu adalah manusia yang memiliki kelemahan. Jangan anggap bahwa guru itu adalah dewa, oke? Yang tahu segala hal. Yang hanya tahu segala hal itu adalah Sang Pencipta. Oke? Dia sudah tahu pelajaran ini. Itu kenapa dia memanggil para guru-guru untuk mengajar ini kepada kalian yang belum mengetahuinya. Sama halnya untuk mengetahui rahasia ilahi, Tuhan atau Sang Pencipta memanggil para orang-orang kudus itu nabinya untuk menerima wahyunya. Masuk dia doktrinnya dalam. Okay, next. We haven't taught English for 10 years. So this is negative form, number 3. So English, come on, help me. English hasn't, karena ini dalam bentuk negatif, hasn't been taught by us for 10 years. There you go. Okay. Number 4. Nah, yang soal yang keempat ini itu bukan dalam bentuk present perfect tense, tetapi past perfect tense, yang dimana dia menggunakan had. Nah, untuk mengubah past perfect tense ke dalam bentuk
pasif, polanya sama seperti present perfect tense juga. Oke, hanya saja semua subjek dalam bentuk past perfect tense itu menggunakan have. Berbeda dengan present-nya, yang present perfect tense. Subjeknya harus ditentukan mana subjek singular yang menggunakan has, mana subjek plural yang menggunakan have pada tenses perfect tense, present perfect tense. Tetapi kalau dia dalam bentuk past tense, maka semua subjeknya menggunakan had. Easy. Okay? Aku mau nanya lagi. Because I love Adelson very much. Okay? Okay, soal yang nomor 4, objeknya adalah the letters. Jadi, untuk mengubahnya ke dalam pasif, the letters had, the letters had been delivered by him. There you go. Surat-surat itu telah dikirim oleh dia. Perhatikan. Perhatikan slide-nya. Jangan lihat aku. Perhatikan slide-nya bila ada pertanyaan, bertanyalah. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau ingin mencatat, nanti. Belum ada kusurku untuk mencatat. Oke? Yang penting kau paham dulu. Kalau kau udah paham, gampang itu mencatat. Sampai pagi pun kau mencatat apa yang kukatakan dari A sampai Z nanti, bisa gitu. Yang penting kau paham dulu. Udah naik satu kau buat. Karena belum sarapan lagi, nggak boleh pagi hari ini. Oke? Next. Passive voice dalam bentuk apa ini? Oh, present perfect continuous tense. There we go. Okay, present perfect continuous tense. Yang dimana rumusnya adalah subject plus have has plus being plus being plus verb 3 plus object. So follow the rule, the pattern. Okay, follow the pattern. Okay, mari kita ubah ini ke dalam bentuk pasif. Aktifnya ke dalam bentuk pasif. Yang pertama, we have been learning math since primary. Kami sudah mempelajari mata pelajaran matematika sejak SD. Bahkan sampai sekarang kalian masih mempelajari matematika. Itu dia. Yang dimana kegiatannya masih berlangsung hingga sampai saat ini juga. Oke. Maka pasifnya menjadi math has been learned. Oh, hold on. Being. Sorry. Math has been being learned by us since primary. There you go. Ini jawabannya. Math, pelajaran matematika sudah sudah dipelajari oleh kami sejak primary, bahkan sampai saat ini ya. Jadi pembelajaran itu subjeknya itu masih berlangsung kalian pelajari sampai detik ini juga. Ya. Number 2, she hasn't been helping me since morning. That's negative form, itu dalam bentuk negatif. Maka jawabannya dalam pasif, dalam bentuk pasif, I have been being helped. I have been being helped by her since morning. I have been being helped by her since morning. So that's the answer for negative form. Next, number 3. Has she been helping you since morning? Okay. Maka di sini yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, lihat di kalimat aktifnya, apa objek di kalimat aktifnya, yang dimana objek di kalimat aktif itu adalah you. Maka objek di kalimat aktif yang mana you menjadi subjek di kalimat pasif. Karena objeknya you di kalimat aktif, maka kita menggunakan have.
pada pasifnya. Have you been being helped by her? Apakah kamu sudah dibantu oleh dia sejak pagi tadi? Itu dia ya, since morning. Have you been being helped by her since morning? So this is it. Passive voice in perfect continuous tense form. Perhatikan dan bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, nah sekarang passive voice dalam bentuk modal, yang dimana modal itu adalah, modal itu biasanya seringkali guru kalian sebut, bukan kita, guru kalian itu sebut itu sebagai modal auxiliary verb. Apa itu Bang modal auxiliary verbs? Modal auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu yang contohnya seperti ada di kalimat aktif yang berwarna merah. Must, should, can. Must, should, can, might, and may. Jadi ini semuanya, ini beberapa sebenarnya sih, belum semuanya, ini hanya beberapa aja. Ini beberapa dari modal tersebut. Nah, bila ada soal seperti ini dalam dalam materi di materi mapel Inggris kalian di sekolah, maka untuk mengubah aktifnya ke dalam pasif, rumusnya adalah subjek yang diikuti dengan modals, kemudian diikuti dengan to be-nya be, diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan bentuk kata kerja yang ketiga, kemudian diikuti dengan objek. Lihat soal yang nomor 1. She must drink the medicine. Dia harus minum obat itu atau obat tersebut. She must drink the medicine. Yang dimana objeknya pada kalimat aktif yaitu the medicine. Jadi the medicine yang sebagai objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat aktif. The medicine must, setelah must, lihat rumus yang di atas anak-anak tuh, the medicine must be drink. Drink, bentuk ketiga dari drink adalah drunk. Kurang R-nya Bang. The medicine must be drunk by her. There you go. Next. You and I should see the doctor. So in passive, perhatikan sebelumnya, objek di kalimat aktif pada soal yang nomor 2 itu adalah the doctor. Maka menjadi subjek di passive. The doctor should, tetap should, tambahkan be, should be, seen, bentuk ketiga dari si adalah seen. The doctor should be seen by, you and I bisa kita ganti menjadi us. The doctor should be seen by us. Dokter harus kita kunjungi, harus dikunjungi oleh kita. Itu dia maksudnya. Dokter tersebut harus dikunjungi oleh kita. It doesn't make sense, but yes, sometimes it can make sense. Yeah, never mind, it's okay, fine. Yang penting kalian tahu aja pattern, caranya. Tina can sing other songs beautifully. Yang dimana objeknya adalah Adele songs. Jadi dalam pasif Adele
song can be sing, bentuk ketiganya sing, sing, sung. Adele songs can be sung by Tina beautifully. Nah, beautiful itu adverb ya, Dek ya. Letakkanlah dia di akhir dari kalimat. Yang artinya secara indah atau secara merdu. Okay, beautifully dengan merdu atau dengan indah. Itu artinya beautifully. Okay. Adele songs dinyanyikan oleh Tina dengan merdunya. Itu dia ya. Nomor 4. You might think me as an introvert. Wow. Kamu mungkin berpikir aku adalah seorang introvert. You might think me as an introvert. Oke. Maka pastinya I might be taught by you as an introvert. Aku mungkin terpikir oleh kalian, aku mungkin terpikir oleh kalian sebagai seorang yang introvert. Itu di dalam bentuk pasifnya. Kemudian bentuk soal yang terakhir, you may use this room anytime. Kamu boleh menggunakan ruangan ini kapanpun. Baik banget. Oke, jadi dalam bentuk pasifnya, this room may be used bentuk ketiga tambah di aja by you anytime. This room may be used by you anytime. Oke, simple ya. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui pada kalimat aktif dengan menggunakan modal, oke. Kalian tidak diperbolehkan karena ada orang. Ini berdasarkan pengalaman Abang sebagai seorang guru, oke. Ada seorang murid yang dimana bila mana dia menerjemahkan atau berbicara dalam bahasa Inggris, dia sering sekali atau murid tersebut sering sekali menggunakan modal itu diikuti dengan to. Seperti ini contohnya. Okay. She must to drink the medicine. Okay. Ini dia. She must to drink the medicine. Nah, kalau kalian mengatakannya kalau kalian mengatakan atau menulis soal atau kalimat dalam bentuk yang seperti ini, she must to drink the medicine, itu salah. Karena modal tidak diikuti dengan infinitive to. Karena itu ada sebelumnya. Karena alasannya adalah karena modal itu adalah kata kerja bantu. Modal itu adalah kata kerja bantu yang mana kita tidak memerlukan situ ini lagi. Jadi langsung aja, sewaktu kalian berbicara ataupun menulis sebuah kalimat, maka must, should, can, might, and may langsung diikuti kata kerja dalam bentuk yang pertama. Oke? Paham ya? Seperti yang kalian lihat pada kalimat aktifnya, soal di kalimat aktifnya. She must drink the medicine. Lihat, Abang tidak ada menambahkan to-nya kan? Jangan tambahkan to ya dia. Nanti takutnya kalian menambahkan to dan itu jadi salah akhirnya. Dan kemudian yang kedua, you and I should see the doctor. Kemudian yang ketiga, Tina can sing. Ya, setelah can tidak ada to. Tina can sing Adele songs beautifully. Yang keempat, you might think me as an introvert. Yang kelima,
You may use this room anytime. Look at, setelah modal tidak ada to pada kalimat aktif. Sama halnya, sewaktu kalian mengubah itu ke dalam bentuk pasif, tidak ada to setelah modal. Okay, must be drunk by her, should be seen. Sorry, must be drunk by her. Okay, then should be seen by us. Then can be sung. Okay, can be sung. Ini dalam bentuk pasifnya. Kemudian might be taught. Might be taught. Okay, might be taught. Okay. Then number 5, may be used. Ya itu. Paham ya? Oke, perhatikan. Rimang-rimang maksudnya coba bukan dibayangkan ya, diperhatikan aja sih. Rimang-rimang bahasa Batak sih bang sebenarnya, yang artinya merenungkan. Coba perhatikan, jangan merenung deh, karena kalau merenung ini bahaya pula, nanti timbul sesuatu hal yang enggak. Maksudnya kalau kalian merimang-rimangi, kalau merenung-renung jadi enggak paham apa yang abang ajarkan. Oke. Nah, setelah kalian melihat ini, perhatikan, konsentrasi, fokus, tiap polanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oh, tapi sebelumnya, kalau ini menjadi pasif, artinya, oke, artinya the medicine dalam bentuk pasif, artinya the medicine must be drunk by her. Obat itu harus diminum oleh dia. Oke, obat itu harus diminum oleh dia. The doctor should be seen by us. Dokter itu harus dikunjungi oleh kami. Adele songs can be sung by Tina beautifully. Lagu-lagu Adele dapat dinyanyikan oleh Tina dengan merdunya. I might be taught by you as an introvert. Aku mungkin terpikir olehmu sebagai seorang yang introvert. Okay? This room may be used by you anytime. Ruangan ini boleh digunakan oleh kamu kapanpun. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Okay, next. I think this is going to be the last slide. Okay. Nah, di sini abang ada sebuah pasif, bukan sebuah pasif, yang memang pasif sih. Di sini abang ada sebuah poem, ada sebuah puisi yang dimana abang buat sendiri. Oke, yang abang buat sendiri. Nah, poem itu judulnya ABG. Nah, kenapa abang membuat poem ABG? Biasanya kita kepanjangan dari ABG dalam Indonesia, dalam orang Indonesia mengatakan bahwa A itu adalah digunakan untuk anak, B itu kepanjangan dari baru, G panjangannya adalah gede, anak baru gede. Tetapi di sini abang membuat itu menjadi lebih berbeda, oke, dengan menggunakan bahasa Inggris. ABG di sini abang buat, oke, kepanjangannya adalah, oke, jadi judul puisi yang abang baru buat ini dalam bentuk pasif adalah, judulnya adalah ABG, atau dalam bahasa Inggrisnya ABG, oke, ABG, ABG, ABG. Oke, di mana A kepanjangannya dari adversary. Adversary artinya kemalangan. Oke, kemalangan. Kemudian atau ada arti yang lain yang bisa cari di kamus. Oke, B-nya kepanjangannya dari bringing. Oke, G-nya gloriousness. Oke. Nah, mari kita baca poem yang dituliskan oleh abang, oke, yang dibuat oleh abang. Nama abang sebenarnya adalah Ronald Manulang. Ada nama tengahnya, oke. Kalian nggak perlu tahu nama tengahnya. Yang penting kalian sudah tahu nama abang. Oke, nama abang bukan Liahona Engbasa Pors, tapi nama abang adalah Ronald Manulang, asli orang Batak. Oke, bukan makan manusia ya, atau makan tulang. Aku makan nasi, ikan, seperti layaknya manusia biasanya. Oke.
Okay, look at the point. Let's read this along together. Okay, or let's read this poem together. Okay, adversary is a adversary is given in our life. Yang artinya kemalangan diberikan dalam kehidupan kita. Okay? Bringing a lot of experiences and lessons. Membawa banyak pengalaman dan pembelajaran. Itu yang benar, adversary itu membawa banyak pengalaman dan pembelajaran dalam kehidupan. Gloriousness is the reward given as we endure to the end. Kemuliaan atau kejayaan adalah hadiah yang diberikan sewaktu kita bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir menghadapi adversary tersebut. By Abang yang ganteng, Ronald Manula. Okay, so ABG, adversary bringing gloriousness. See? Bila mana kita sudah itu asiknya belajar bahasa asing atau bahasa baru. Kita bisa membuat kalimat atau bisa mengeksplor imajinasi kita untuk membuat suatu karya sastra yang di mana bisa menginspirasi orang lain atau bahkan bisa membantu orang lain untuk menemukan jawaban dari masalah kehidupan mereka dengan cara menyampaikan bahasa tersebut dengan baik. Baik itu dalam sebuah lagu atau itu dalam sebuah puisi, okay, ataupun dalam sebuah novel atau cerpen. Okay. Jadi kembali abang baca, abang suka banget ini dengan puisi ini. Baru saja abang buat. Abang menerima ilham, okay, pagi tadi, sewaktu membuat puisi yang berjudul ABG, adversary is given in our life, bringing a lot of experiences and lessons. Gloriousness is the reward given as we endure to the end. By Ronald Manula. I hope, abang harap, we can endure, kita dapat bertahan this adversary in our life. Kemalangan ini, setiap kemalangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena dengan bertahan menghadapi kemalangan atau penderitaan dalam kehidupan kita, kita akan menerima hadiahnya suatu hari nanti. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya di 2 minggu yang akan datang. Happy weekend. And keep practicing. Okay? And don't forget to be happy. Stay healthy. Take care of yourself and be safe. Okay? Bye. Bye.